يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwah wal akhwat, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah. Kita lanjutkan pengajian kita membaca kitab Bulughul Maram. Pembahasan kita masih seputar salat, wabil khusus bab salat musafir dan salatnya orang sakit. Baik, insya Allah pada malam hari ini kita sampai pada hadis yang nomor 439. Hadis yang akan kita baca terkait hukmu jam'il musafiri sa'iran au nazilan. Hukum musafir menjamak sholat, baik safarnya itu di perjalanan maupun di persinggahan. Seperti apa gambarannya? Kita safar ke Jakarta misalnya, ya, niat kita safar. Ketika kita nyampe di Jakarta, lepas dari perjalanan, kita singgah di Jakarta, kita boleh menjamak sholat. Ya, ini makna ya musafir, dia boleh menjamak sholat baik ketika di perjalanan maupun di persinggahan. Dia sampai pada tempat yang dia tuju, selagi dia masih musafir, boleh baginya untuk menjamak sholat. Baik, kita baca hadisnya. An Mu'adzin radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Kami para sahabat keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk. Fakana yusalli dhuhra wal asra jami'an, dan beliau sallallahu alaihi wasallam salat duhur dan asar semuanya dijamak. Beliau ke Tabuk, nyampe sana ya
Beliau itu nazilan, singgah di sana. Ya. Beliau musafir, ya. Namun ketika singgah di Tabuk, beliau menjamak salatnya. Wal maghrib wal isya jami'an. Dan maghrib dan isya semuanya juga dijamak. Rawahu Muslim. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, al-haditsu dalilun ala jawazil jam'i bainadz zuhri wal asri. Hadis ini menunjukkan bolehnya menjamak zuhur dengan asar dan bolehnya menjamak maghrib dengan isya di saat safar. Sa'un akanal musafiru sa'iran am nazilan. Sama, apakah musafir itu di saat dia masih di perjalanan atau dia sudah singgah nyampe di tempat yang dia tuju. Selagi dia musafir, selagi dia niatnya safar, dia dihukumi musafir, dia boleh menjamak sholat. Baik. Wa tustafadu tilalatuhu ala jam'in nazil min anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makatha fi Tabuk ishrina yauman. Apa yang ditunjukkan oleh hadis tadi itu, ya, atas bolehnya menjamak orang yang singgah di suatu tempat adalah Rasulullah. Beliau pernah tinggal di Tabuk, singgah di sana, ya, tidak dalam perjalanan, tidak, singgah di sana selama 20 hari. Beliau menjamak sholatnya, ya, beliau menjamak sholatnya. Baik. Kemudian, ya, ini rawahu Malik wa min tariqihi Muslim balahduhu fa akhara salata yauman. Beliau pernah mengakhirkan salat suatu hari. Maksudnya apa? Mengakhirkan zuhur ke waktu asar, dijamak takhirkan, ya. Thumma kharaja fa shalla dhuhra wal asra jami'an. Kemudian beliau keluar. Ini maksudnya adalah sa'ir. Beliau melakukan perjalanan, ya. Beliau sholat zuhur dan asar semuanya dijamak. Tsumma dakhala, kemudian masuk. Berarti maknanya apa? Singgah di suatu tempat. Beliau sampai pada tempat yang dia tuju, ya. Tsumma kharaja fa shalal maghrib wal isya jami'an. Kemudian beliau keluar, balik, berarti perjalanan lagi, ya. Beliau sholat maghrib dan isya semuanya dijamak. Baik. Ini menunjukkan, ya, annahu jama'a wa huwa nazilun ghairu sa'ir. Bahwasanya beliau itu menjamak sholat, ya, dan posisi beliau itu ketika singgah di tempat yang dia tuju, bukan saat perjalanan, bukan, ya. Thayyib. Karena sabda Nabi dakhala, masuk, itu menunjukkan, ya, beliau itu singgah di situ. Masuk keluar. La yakunu illa fi halin nuzul. Ini tidak terjadi kecuali dalam keadaan singgah. Baik.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita safar misalnya ke Jakarta karena suatu tugas dan niat kita safar, ya, maka bukan hanya di perjalanan saja. Ketika kita nyampe Jakarta sana, kita masih dihukumi musafir. Kita boleh menjamak sholat ketika di persinggahan sana. Ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Tabuk singgah di situ, selagi dia safar, beliau menjamak sholatnya. Baik. Kemudian, waqad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anna jam'a ala thalathi darajat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya menjamak sholat itu ada 3 tingkatan. Kita garis bawahi. Menjamak sholat itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, idza kana sa'iran fi waqtil ula wa nazala waqtu tsaniyah, fahadha huwal jam'ul ladzi thabata fi sahihaini, yakni jam' takhir min hadithi Anas bin Umar wa huwa nadhiru jam'i Musdalifah. Apabila ya di perjalanan itu di waktu zuhur, kemudian dia singgah di waktu yang kedua. Apabila di waktu yang pertama, anggaplah sholat zuhur, di perjalanan itu masuk waktu zuhur. Kemudian ketika nyampe di tempat singgah itu waktu asar, ya. Kemudian sholatnya diakhirkan ketika dia singgah. Maka semacam ini bentuk jamak yang disebutkan dalam sahihaini, yaitu jamak takhir. Jamak takhir. Ya. Jadi apabila kita safar, kemudian di tengah perjalanan masuk waktu zuhur misalnya, dan diperkirakan saya nanti sampai ke tempat tujuan itu waktu asar, maka dijamak takhirkan ketika dia singgah, ini lebih utama. Baik, ini bentuk jamak yang pertama. Bentuk jamak yang kedua adalah idza kana waqtu tsaniyati sa'iran aw raqiban fajama fi waqtil ula, fahadha nadhiru jam'i bi Arafah wa alaihi yadullu hadits Muhammad. Apabila di waktu kedua diperkirakan masih dalam keadaan perjalanan atau berkendara, ya, yang ketiga adalah idza kana nazilan fi waqtihima jami'an nuzulan mustamirron. Apabila dia singgah di waktu keduanya, zuhur sama asar, ya, di tempat dia singgah, karena dia tidak safar, sudah nyampe di tempat tujuan. Apabila dia singgah di waktu 2 sholat tersebut, ya, semuanya yang sifatnya dia singgah terus, maka ini sebagaimana yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ma'alimtu alaihi dalilan illa haditsa Mu'adz hada
tidaklah saya mengetahui atasnya dalil kecuali hadisnya Mu'adz ini. Fa inna dhahiruhu annahu kana nazilan wa hadha fi Tabuk. Dan zahirnya bahwasanya beliau itu singgah di mana? Di Tabuk. Yang mana Tabuk ini adalah akhir peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau tidak safar setelah peristiwa Tabuk kecuali hanya ketika haji wada, dan tidak dinukil annahu jama'a illa fi Arafah wa Musdalifah. Tidaklah dinukil beliau menjamak kecuali di Arafah dan di Musdalifah. Artinya apa? Di Arafah dan Musdalifah beliau menjamak sholat. Adapun di Mina fakana yaksuru sholah wa la yajma'. Beliau mengqashar sholat dan tidak menjamak. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya terkadang beliau menjamak ketika safar dan terkadang beliau tidak menjamak ketika safar. Wa huwal aghlab ala asfarihi, dan ini seringnya ya safar beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Wa ala hada, berdasarkan ini semua, fal jam'u masyru'un indal hajah ilaihi. Menjamak salat itu disyariatkan ketika kalau ada kebutuhan, ya. Saya katakan sifatnya tidak wajib, ya. Seandainya salatnya sempurna itu pun tidak masalah, ya. Sawa'un akanal musafiru sa'iran am nazilan. Sama, apakah musafir ini dalam perjalanan atau dia singgah di tempat dia tuju. Wal ghalibu annal muhtaj lil jam'i wa huwa sa'ir. Dan pada umumnya, kebanyakannya orang yang butuh kepada jamak adalah ketika dia dalam perjalanan, ya. Kalau memang dibutuhkan, silahkan, ya. Ada rukhsah, ya. Amman nazil, adapun orang yang singgah, fal afdalu alla yajma', maka yang utama janganlah dia menjamak. Ya, saya katakan tadi apa? Kalau kita safar di Jakarta misalnya, selagi kita masih safar, kita boleh menjamak sholat. Namun seandainya kita di Jakarta sana kok mendapati jamaah kaum muslimin, ada masjid di sebelahnya, ditunaikan berjamaah misalnya, maka kita gabung sama jamaah itu lebih utama meskipun kita musafir, gitu ya. Meskipun kita musafir. Wal afdal ala yajma', yang utama janganlah dia menjamak, illa in ihtaja dzalik, kecuali kalau dia itu memang membutuhkan. Karena secara asal di hukumnya boleh menjamak, dia musafir. Namun yang utama, ya, janganlah menjamak sholat bersama kaum muslimin yang ada di sana. Baik, kecuali kalau dia membutuhkan, ada kebutuhan, ka'ayyahtaj linaumin, seperti dia itu butuh untuk tidur karena sangat-sangat ngantuk, ya. Atau dia butuh istirahat, badannya sangat lelah, atau dia butuh makan karena saking laparnya, maka baginya boleh menjamak karena statusnya masih safar, ya. Li'annal musafira wa in kana nazilan qad ya'ridu lahu akhwalun yahtaju ma'aha ilal jam'i bainas salataini. Karena musafir itu meskipun dia sifatnya singgah, terkadang dia dihadapkan kepada kondisi-kondisi
yang dia butuh untuk menjamak dua sholat. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kami tegaskan sekali lagi, ya. Sholat jamak itu boleh kita lakukan di perjalanan atau di tempat yang kita tuju. Ya, nyampe sana, kita nyampe tujuan, ya. Kita singgah di sana. Selagi niat kita ini musafir, kita dihukumi safar. Maka di sana boleh kita menjamak sholat. Namun yang utama adalah sholat bersama jamaah kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Wayan bagi ayyu'lam atau ayya'lama annal jam'a laisa khasan bis safar. Dan sepatutnya diketahui bahwasanya menjamak sholat itu tidak dikhususkan ketika hanya safar saja, ya. Bal yajuzu fil hadri indal hajah ilaihi. Bahkan diperbolehkan menjamak bagi kita yang mukim, yang tidak safar, kalau memang ada keperluan. Apa contohnya? Kamaridin ikhtajalil jam'i, seperti orang yang sakit parah, ya, yang dia butuh untuk menjamak sholat. Kalau ditunaikan sendiri-sendiri memberatkan, ya, dijamak sajalah, maka tidak mengapa, ya, dijamak, bukan dikosor, dijamak. Au baradin syadidin nazala binas, atau dingin yang sangat yang menimpa manusia, ya, memberatkan. Hujannya deras misalkan, kalau keluar jalannya becek, belum lagi hujan, ya, maka tidak mengapa dijamak meskipun dia mukim, tidak safar. Atau yang semisal itu mimma yatahaqqaq bihi raf'ul haraj min rumah, atau yang misalnya dari hal-hal yang dipastikan dengan itu bisa mengangkat kesusahan umat ini, ya. Itu hukumnya boleh menjamak sholat ketika dalam keadaan mukim, tidak safar, ketika ada kebutuhan, ya. Dan ditunjukkan banyak hadis. Di antaranya, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak zuhur dan asar, pernah menjamak maghrib dan isya di Madinah, ya, min ghairi khaufin wala matar, bukan tatkala ketakutan maupun tidak ada hujan, ya. Qila Ibnu Abbas, lalu ada orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas, ma arada ila dalik, apa sih yang diinginkan Nabi itu? Kok beliau itu mukim, ya, tapi kok menjamak salatnya? Rasa takut juga tidak ada, juga tidak hujan. Ibnu Abbas mengatakan, arada alla yakhruja ummatahu, beliau itu tidak ingin menimbulkan kesulitan buat umatnya, ya. Riwayat yang lain min ghairi khaufin wala safar, beliau menjamak tanpa ada rasa ketakutan, tidak ada teror, ya, dan juga beliau tidak safar. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz beliau mengatakan, wasawab hamlul hadithi ala annahu jama'a baina salawat al-madhkurah lima syaqqatin aridatin dzalikal yaum min maradin ghalib. Maka yang benar membawa hadis itu kepada bahwa beliau menjamak salat-salat yang disebutkan tadi itu karena ada masyaqqah yang sifatnya tiba-tiba di hari itu, ya, insidental, yaitu berupa min maradin ghalib, sakit yang parah, ya,
Adapun sakit ringan tidak boleh. Atau dingin yang sangat, dingin yang sangat. Wahlin wa nahwi dzalik, atau jalan itu berlumpur, susah untuk ditempuh misalnya, dan yang semisalnya, ya. Maka wa yadullu ala dzalika qaulu Ibnu Abbas lamma su'ila an illati hadzal jama', dan hal itu ditunjukkan oleh ucapan Ibnu Abbas tatkala beliau ditanya tentang alasan, ya, kenapa beliau menjamak, yaitu agar tidak memberatkan umatnya. Ini adalah jawaban yang sangat agung, yang lurus, syafin dan memadai. Wallahu taala a'lam. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah. Hadis yang setelahnya adalah tahdidu masafati safar, batasan jarak qasar. Tahdid masafatil qasri, batasan jarak qasar, ya. Kapan seseorang itu boleh mengqasar? Setelah menempuh jarak sekian kilo misalnya, ya. Baik, kita baca hadisnya. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqsurus salata fi aqalli min arba'ati burud min Makkah ila Usfan. Janganlah kalian mengqasar salat kurang dari 4 burud. Kurang dari 4 burud. Dari Mekah ke Usfan. Rawahu Daruqutni dengan sanad yang lemah dan sahih. Hadis ini mauquf. Kada akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Tentang batasan jarak seseorang boleh mengqasar, ini sudah berlalu pembahasannya, ya. Di sini diulangi lagi bahwasanya, ya, jumhur ulama mereka berdalil dengan hadis ini bahwasanya jarak seseorang boleh mengqasar salat itu 4 burud lebih, yaitu bid'atu wa thamanuna kilan, yaitu 4 burud itu kalau pakai kilo itu kisaran 80 kilo lebih, ya. Ada ulama yang menghitung kisaran antara 80 sampai 88 kilo, ya. Seseorang boleh mengqasar salatnya. Ini pendapatnya jumhur. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa hadis yang mengatakan batasan orang boleh mengqasar salat 4 burud 80 kilo sekian, ini hadisnya dhaif sekali. Hadisnya lemah. Dan hadis ini mauquf pada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, ya. Dan hadis ini banyak hadis yang menentangnya. Seperti hadisnya Anas, disebutkan berapa kemarin? 5,54 kilo, selisihnya jauh, ya. Kemudian mengatakan 1 kilo 8 sekian, ada mengatakan 10 kilo sekian. Baik. Hadis-hadis yang mengatakan, yang menentukan, ya, batasan jarak safar, batasan jarak seseorang boleh mengqasar salat, ya, itu satu sama lain itu bertentangan. Dan banyak riwayat sebagaimana yang kita bacakan kemarin, ya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya, oleh karena ini, ya, kita menguatkan pendapat bahwasanya safar, bahwasanya batasan jarak seseorang boleh mengqasar salat itu dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada uruf.
karena beberapa alasan ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru shalah. Apabila kalian berjalan di permukaan bumi, maka tidak ada dosa atas kalian mengotor salat. Allah hanya mengatakan idza darabtum, kalau kalian berjalan. Allah tidak membatasi jarak sekian kilo, tidak menentukan jaraknya. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah bahwasanya untuk menentukan ukuran ini babnya adalah bab tauhid, butuh kepada dalil, ya, butuh kepada dalil. Dan boleh kita kembali berpendapat hanya sekedar dengan ragu, ya. Terlebih ini perkara ibadah yang sangat agung, yaitu sholat. Baik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah. Kami ulangi, kita mengatakan bahwasanya pendapat yang pertama adalah safar, masalah batasan jarak qasar itu dikembalikan kepada uruf. Wal ilmu indallahi ta'ala. Baik. Kemudian hadis yang masalahnya, al-qasru bis safari afdal min al-imam. Mengqasar salat ketika safar ini lebih afdal daripada menyempurnakan. Kita baca hadisnya. An-Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati alladzina idza asa'u istaghfaru. Sebaik-baik umatku adalah orang yang apabila mereka berbuat kesalahan, mereka segera istighfar kepada Allah. Wa idza safaru qasaru. Dan sebaik-baik umatku adalah apabila mereka safar, mereka mengqasar salat. Wa qaru, dan mereka berbuka. Akhrajahu Tabrani fil Awsat bi isnadin dhaif. Dan hadis ini pun juga lemah, meskipun maknanya benar, ya. Hadisnya ini lemah. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah. Yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini adalah al-haditsu dalilun ala fadlil istighfar ba'dal isaati. Hadis ini menunjukkan keutamaan istighfar setelah berbuat kesalahan. Wa ala annal qasra fis safari afdal minal itmam. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya mengqasar salat di saat safar itu lebih utama daripada menyempurnakan. Wa annal fitra fihi afdal minasiyam. Dan bahwasanya berbuka di saat puasa, ya, ketika dia safar itu lebih utama daripada berpuasa. Namun sayangnya hadis ini dhaifun jiddan. Hadisnya sangat dhaif. Baik. Namun tiga permasalahan ini, ya, ditunjukkan oleh dalil yang lain yang sahih, ya.
meskipun dhaif namun maknanya benar, ya. Ada dalil lain yang mendukungnya. Adapun istighfar, sebaik-baik umatku adalah apabila berbuat salah mereka segera istighfar. Adapun istighfar setelah berbuat kesalahan, ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang ketika mereka melakukan perbuatan keji, mereka berbuat dosa, atau mereka mendolimi diri mereka sendiri, mereka langsung ingat kepada Allah, mereka langsung istighfar karena dosa-dosa mereka. Dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak boleh, ya, terus menerus di atas apa yang mereka lakukan sementara mereka sudah mengetahuinya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala atau dalam Al-Qur'an itu diulang-ulang tentang penyebutan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perintah untuk bertobat dan istighfar, dan anjuran untuk istighfar dan taubat, dan pujian bagi orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu banyak salahnya, ya. Jangankan kita, para nabi juga pernah terjatuh pada kesalahan. Nabi Adam, ya, ketika mendekati pohon yang dilarang oleh Allah, sebagai hukumannya Allah turunkan ke bumi. Namun bedanya kalau Nabi itu mereka langsung istighfar, ya. Nabi mengatakan apa? Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh pernah berbuat kesalahan, ya. Ketika beliau menyeru Allah seolah-olah nada protes, ya. Kenapa anaknya Kan'an Allah tenggelamkan bersama orang-orang yang tidak mengijabahi dakwahnya Nabi Nuh, ya. Allah menegurnya, innahu, gimana? Sesungguhnya dia itu laisa amalun saleh. Innahu laisa min ahlik. Innahu ghairu saleh. Dia itu bukan keluargamu. Nabi Nuh pun langsung istighfar, ya. Rabbi, gimana itu? Wa illam taghfir Rabbi a'udzubika an as'alaka ma laisa li bi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni la akum minal khasirin, ya. Nabi Musa pernah berbuat kesalahan, ya, memukul seseorang, sekali pukul mati, ya. Nabi Musa langsung istighfar, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Sulaiman, ya, pernah berbuat kesalahan, ya. Malam ini saya akan mengumpuli semua istriku yang nanti akan melahirkan anak laki-laki yang akan jihad fisabilillah. Ternyata apa? Tidaklah lahir dari mereka kecuali cuman satu, ya. Itu pun cacat. Akhirnya istighfar, ya. Rabbi habli, Rabbi habli, wa habli mulkala yang bagi adim mimba dan seterusnya, ya. Itulah para nabi kita. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau itu istighfarnya sehari berapa kali? Lebih dari 70
Allah al-yawm aktsara min 70 marrah. Demi Allah, saya ini istighfar kepada Allah sehari ini lebih dari 70 kali. Riwayat yang lain lebih dari 100 kali. Itu kan Nabi. Kalau kita ini kan banyak dosa. Makanya kita ya bahwa Allah itu mengampuni semua dosa. Ya. Istighfar itu banyak keajaiban. Banyak keajaiban. Di antaranya apa? Bisa menghilangkan kesulitan, bisa membuka kelapangan, bisa mendatangkan rezeki. Ya. Nabi mengatakan, "Man lazima istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikrin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang rutin istighfar, maka ya kami akan menjadikan setiap kesempitan itu jalan keluar, setiap kesedihan kelonggaran, dan Allah kasih rezeki kepada jalan yang dia sangka-sangka. Dan ini terbukti ya, istighfar itu bisa mendatangkan kebaikan ya. Dulu pada zaman tabi'in, Hasan al-Basri itu pernah didatangi seorang laki-laki. Dia mengadukan pada kelik, lama tak ada hujan. Mengadukan kepada beliau agar berdoa kepada Allah. Apakah kata Hasan al-Basri? Istighfar kepada Allah. Datang orang yang kedua, ya, dia mengadukan kefakiran, kemarahan. Jawabannya istighfar kepada Allah. Datang orang berikutnya mengadukan apa? Tidak punya anak. Ya. Agar Hasan al-Basri berdoa kepada Allah untuk dia agar dikasih anak oleh Allah. Apa katanya? Istighfar kepada Allah. Jadi semua ya, kesulitan yang kita alami itu kuncinya adalah istighfar. Ya. Mana saja istighfar, ja'alallahu min kulli dhikrin makhraja, wa min kulli hammin faraja. Ini yang wajib untuk kita yakini. Baik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hada, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.